NKRI harga Mati. Harga mati. Apakah benar? Kalau harga mati nggak bisa diapa-apain. Iya udah mati ya. Jangan selesai. Saya yakin NKRI itu adalah harga nego. Harga nego. Harga nego. Bayangkan coba, semua datang ke Indonesia dikasih fasilitas. Pemirsa Nawacita Politik TV kembali bertemu dengan saya Ottoli Jebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Politik TV hadir tamu spesial saya di hari ini, Bang Ahmed. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Ya. selalu. Tamu saya ini, Bang Ahmed ini adalah seorang ahli komunikasi dan beliau banyak berkecimpung dalam media sosial. Dan kita akan berbincang dengan beliau apa saja yang bisa dibagikan kepada kita di hari ini. Bisa memperkenalkan sih, Bang Ahmed? Baik, terima kasih Bang Otto. Halo pemirsa Nawacita Politik TV. Nama saya Ahmad Suhijriah. Saya biasa dipanggil dengan Bang Ahmed. Bang Ahmed ya. Ya, Bang Ahmed nama saya. Saya tinggal di daerah Depok. Dan kebetulan juga dalam kontestasi tahun politik ini saya juga ikut maju, Bang Iya. Otto. Dari partai mana? Dari Partai Gelora. Oh, dapil mana ini? Dapil untuk DPRD Kota Depok, dapilnya Cisari namanya. Oke. Cipayung, Sawangan, Bojong Sari. Luar biasa. Berpartisipasi dalam perpolitikan kita. Ya. Kalau hari-hari apa kegiatannya, Bang? Hari-hari kebetulan saya merawat atau membina beberapa kegiatan-kegiatan konten di media sosial, ya kan? Dan juga saya juga membina media massa namanya portalbisnis.co. Dan juga saya menjadi konsultan komunikasi dan konsultan manajemen risiko terutama di beberapa grup di perusahaan kami. Nah ini Bang Ahmed ini kan banyak berkecimpung dalam media sosial sampai dengan hari ini. Nah, menurut Bang Ahmed apa itu media sosial? Begini Bang Otto, ini memang pemahaman tentang media sosial ini sudah ada sejak mulai rame-ramenya Facebook segala macam di tahun 2010 ya. Tapi apapun itu bentuknya, kalau kita kembali kepada pernyataan media sosial itu adalah media yang ada di tangan masyarakat sebenarnya. Ya kan? Kita tahulah itu berbeda dengan media massa ya. Media sosial dan media massa itu berbeda. Tapi orang kadang suka menyamakan. Sangat berbeda sekali karena media sosial itu adanya di masyarakat, adanya di sosial. Sementara media massa itu adalah sebuah korporasi atau perusahaan atau lembaga pemberitaan. Nah, tapi keduanya ini sebenarnya merupakan pilar demokrasi, Bang. Iya, betul. Ya kan? Kita pilar demokrasi itu kan ada 4. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Ya kan? Nah, cuman kalau pers ini kan adalah sebuah lembaga resmi. Ya kan? Kalau ada apa-apa dia bisa bertanggung jawab. Sementara medsos dipegang oleh tangan masing-masing orang, masing-masing personal, masing-masing individu di masyarakat. Dengan kalau saya katakan ya dengan sebuah alat yang gepeng itu kan. Betul. Kita bisa mainkan. Udah di tangan kita sekarang. Udah di tangan kita semua. Orang sekarang biar hilang ketinggalan dompet, yang penting HP jangan. Bodoh amat yang lain. Yang penting HP jangan hilang kan begitu. Tapi ada uniknya. Kalau media massa, proses pemberitaan dan informasi ada melalui prosedur. Ya kan, prosedur liputan, rapat redaksi, digodok lagi, diedit segala macam. Kalau di zaman dulu masih kita kan zaman kolonial ya. Zaman kolonial kita bilang, kalau sekarang milenial ya. Milenial dan kolonial. Kalau zaman kita dulu kan, kita rapat redaksi ada lagi sebelum itu pracetak, ya kan. Di layout dulu segala macam, baru masuk percetakan, baru terbit. Untuk media cetak. Untuk media radio juga sama. Ada proses liputan, masuk ke tim redaksi, diolah menjadi sebuah berita, disiarkan. Begitu juga TV. Ambil berita dari lapangan, diliput, masuk tim produksi diolah lagi, baru ditayangkan di TV. Ya kan? Kalau media sosial, Bang Otto, saya sendiri pun bisa melakukan itu. Setiap individu personal, selama dia punya IG, selama dia punya Twitter, selama dia punya Facebook, dia bisa melakukan apapun langsung. Apa bisa dikatakan bahwa kalau media sosial itu tidak ada aturannya? Ini, kalau dibilang tidak ada aturan, memang belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Kalau pers ada aturannya, ada undang-undang pers. Kan? Apapun bisa kita komplain, apapun kita bisa tuntut, mengadu ke Dewan Pers atau mengadu ke lembaga-lembaga yang ada, misalnya jurnalis independen atau siapapun. Tapi kalau misalnya mengadu ke siapa? Ke polisi. Mainkan apa? Undang-undang ITE. Undang-undang ITE dimainkan. Itu aja. Lalu ya udah proses hukum. Kalau ada masalah-masalah pelanggaran gitu loh. Tapi di sinilah. Di satu sisi juga ada nilai positifnya. Contoh misalnya kemarin ada orang yang iseng menayangkan di TikTok ya kan tentang preman yang minta jatah ke supir di Bogor. Ya kan? Ada temennya tuh syuting tuh kan, divideokan, disebarkan. 3 hari ditangkap itu orang. Polisi menjadikan acuan, ada bukti. Ya kan? Bukti bahwa dia sedang melakukan pemerasan terhadap masyarakat lah gitu.
Jadi tetap masih ada sisi-sisi positifnya, apapun itu. Tapi saya mau melihat sebenarnya inti dari semua ini, mau pers, mau media sosial, mau media massa, intinya adalah pesan, Bang. Ya. Bang Oto, bagaimana kita menyampaikan pesan itu adalah pesan-pesan yang mendidik. Ya. Pesan-pesan yang bermanfaat untuk khalayak. Yang edukasi. Yang edukatif gitu kan. Karena kalau kita memberikan pesan-pesan yang positif, otomatis masyarakat juga menangkapnya positif. Ya. Tapi ketika kita memberikan sebuah pesan, mau itu bentuknya tayangan, mau itu bentuknya narasi, bentuk apapun, tetap pesan itu harus positif. Ya. Tapi itu tadi ya, kecenderungan negatif orang, kadang mungkin iseng kali ya. Ya, ya. Wah, ini menarik nih, bisa viral nih. Kalau gue viral, wah, pengikut gue banyak, follower gue banyak, nanti gue dapat bayaran dari siapa kan? Ya. Gitu. Misalnya kayak gitu ya. Tapi tetap, saya kembali lagi kepada makna pesan. Seorang podcast yang terkenal pun, ya kan, itu dia tidak punya pertanggungjawaban secara hukum. Yang bertanya adalah personality-nya. Personality. Ya kan? Contohnya siapa si Allah katakan, dia bisa undang banyak pengikut dia banyak, penonton dia banyak. Ketika ada kasus, ya kan, mau diadukan kemana ya undang-undang ATI dipakai paling juga, ya kan? Dan personal sendiri yang bertanggung jawab. Kalau pers ada bukti hukum, ada aturan main ya dia, ya kan? Misalnya PT apa medianya apa kan ada di situ kan. Ya. Ini bisa dipertanggung secara hukum gitu. Betul, betul. Gitu Bang kalau menurut saya. Ya, nah, kita melihat kalau begitu kan media sosial sekarang ini maupun media massa ini kan sangat mempengaruhi perilaku ya. Pasti. Nah, selama ini Bang Ahmad sejauh mana ini bisa media ini mempengaruhi perilaku masyarakat? Jadi begini, kalau media massa, saya bahas media massa dulu ya. Oke. Itu saya lebih menyatakan bahwa itu adalah informasi atau berita satu arah. Ya. Ya kan, begitu tayang lempar ke publik. Ya. Kalau dalam ilmu komunikasi ada teori jarum suntik kan. Ya. Begitu disuntikan, obat itu masuk dalam tubuh dia akan berpengaruh. Ya. Begitu berita dilemparkan ke masyarakat dia akan mempengaruhi masyarakat. Ya. Itu media massa. Oke. Tapi kalau media sosial sebenarnya sifatnya sharing, Mbak. Ya. Saya mencoba meng-share kepada masyarakat. Nanti pas ada respon. Ya. Sebenarnya ajang curhat secara tidak langsung. Itu media sosial. Ya. Maka perilaku pasti kena. Ketika Ketika dia setuju dengan tayangan tersebut, dia akan respon. Wow. berubah dia kan? Berubah langsung. Bahkan akan menjadi perilaku. Saya mau ikutan juga seperti itu. Ya, ya, ya. Wah, lumayan nih kalau gua tayang, kalau aku tayang bisa banyak pengikut, akan banyak rame, Ya. saya akan dapat sesuatu. Padahal belum tentu. Belum tentu. Banyak Ya, juga, ya. banyak juga yang tersesat karena pesan disampaikan tidak tepat. Ya, sering sekali kalau media sosial itu kan jatuhnya dia itu kan apa namanya mengirim pesan-pesan yang hoax. Ya. Sementara itu kan sudah keluar dan itu kan dibaca oleh banyak orang. Dan Betul. itu mempengaruhi Dan itu mereka. mempengaruhi juga. Jadi begini, mau tidak mau, kalau kita bicara era ya, dari mulai jangan orde lama terlalu jauh lah ya. Iya. Orde baru Orde baru lah. 32 tahun, semua kan dibatasi. Ya. Ya kan? Pas ketika masuk orde reformasi, ya kan, Pak Habibie membuka keran begitu besar, pers, ya kan, pers. Orang semua apapun bisa diberitakan, orang semua juga bisa bikin berita, Iya. kan? Tapi ternyata tidak bertahan lama. Muncullah yang namanya teknologi. Teknologi ya. Akhirnya mendisruption Ya. semua pelaku-pelaku yang ada, ya kan? Maaf aja, kita bicara media-media yang sudah mainstream juga sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang sekarang. Ya. Media cetak hampir udah enggak. Oke, sudah berapa sekarang? Ya. Ya kan? Tinggal berapa lagi yang Tinggal bertahan? berapa lagi? Akhirnya mau tidak mau, media massa pun juga punya medsos. Betul. Kalau Bang Oto lihat kan pasti ada, misalnya satu TV lah, pasti ada medsosnya dia. Pasti, Ya kan? pasti. Koran, misalnya siapa, koran A gitu kan, pasti juga dia punya medsosnya. Media sosial juga. Media sosial juga, pasti ada. Karena mau tidak mau, dia harus masuk juga ke situ. Nah, tapi di satu sisi, kalau saya melihat, ini merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat juga. Ketika dia tidak puas terhadap pemberitaan media massa misalnya. Ya. Gue bikin TikTok dah, gue mau counter tuh. Betul, bikin cerita. betul. Apalagi sekarang sudah ada satu alat, satu handphone yang bisa mengedit langsung. Betul. Betul. Apa yang dia lihat, peristiwa apa terjadi, dia langsung bisa. Gue rekayasa, Ya. kirim. Ya kan, saya punya TikTok, saya kirim TikTok. Ya. Apalagi kalau ada sistem berbayar, Ya, ya ya. kan, yang bisa membuat cepat penyebarannya. Ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Sebenarnya sederhana, tapi ternyata impact-nya luar biasa di masyarakat. Luar biasa ya. Perilaku, menyangkut daya tangkap memori. Iya, iya. Kalau dia tangkap memorinya lemah, nah itu udah kena dia. Ya. Pasti gampang terpengaruh apapun. Karena sekarang saya melihat ada satu apa namanya kebiasaan masyarakat kita khusus Indonesia lah sekarang ini, ada
satu kebiasaan bahwa keingintahuan dengan cepat. Ya. Kalau dulu kan di media massa, koran ya katakan kan, itu kan peristiwa beberapa hari baru ditayangkan. Ya, betul. Nah sekarang ini kan makanya ada media online. Ya, kami di Nawacita punya media online. Media online juga Artinya kita. peristiwa hari ini harus hari ini. Ya. Kalau bisa detik per detik dia bisa kita ikuti perkembangannya. Karena ini ada satu kemajuan dan ini menjadi satu kebutuhan kita tengah masyarakat kita. Kalau saya membahasakan bukan lagi kecepatan, Kecepatan, tapi percepatan. percepatan. Ya. Bukan di percepatan sekarang. Ya kan? Iya. Dulu orang nanti tuh koran itu kan. Betul. Siaran radio tunggu dulu. Di Channel atur dulu. Kapan, Channel. jam berapa nih mulai program berita? Misalnya ada jurnal 9 atau apa, dengerin. Tunggu, akan muncul. Tapi dengan sudah adanya teknologi ya kan. Teknologi kecanggihan handphone itu sendiri ya kan. Orang tinggal buka. Apapun bisa masuk di situ. Dan kapanpun, dimanapun. 24 jam nggak pernah mati. Betul. Jadi dunia itu sudah ada di genggaman kita sekarang ya. Dalam satu genggaman. Satu genggaman kita. Bahkan kalau ada orang-orang yang agak sedikit ekstrim mengatakan sebenarnya Dajjal. Dajjal itu satu mata itu kan. Betul, satu lagi satu mata kan. Iya, ini betul. Sudah bentuk Dajjal. Iya. Tapi bagi orang yang agak sedikit tidak suka terhadap permainan seperti ini, mereka mengatakan ini setan gepeng. Betul. Setan gepeng. Karena terpengaruh dengan kayak gini. Pengaruhnya bisa luar biasa. Luar biasa. Ya. Bayangkan dulu kita bisa mengkontrol anak-anak kita. Ya kan. Sekarang dia sudah pegang handphone. Apa yang terjadi di kamar itu kita sudah tahu. Betul. Ya kan. Dia kunci kamarnya, cekak apa coba kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Berarti kontrol ada di mana? Nggak ada yang bisa lepas kontrol ini loh. Mau tidak mau ya sudah. Kita harus berdialog. Ya. Bahwa kita harus memahami bahwa setiap anak punya zamannya. Betul. Inilah zamannya dia. Ini zamannya dia. Ini zamannya dia. Kita zamannya kolonial sudah lah. Jadi kolonial aja kan. Nah, kembali kepada kehidupan masyarakat kita sekarang. Ini sekarang kan rata-rata media massa, media sosial sekarang kan kita ada di tahun politik ini. Apa pengaruh media sosial dan media massa di politik Indonesia? Oke. Ini enak nih, Bang Oto, kalau kita bahas. Kita bicara media massa dulu ya, baru kita dari media sosial. Ya. Media massa tidak bisa kita pungkiri. Oke. Pasti ada di dalamnya sebuah kekuatan politik. Ya, saya nggak usah cerita, saya bisa sebutkan namanya kan. Ya. Mungkin teman-teman atau pemirsa Nawacita Politik sudah pasti tahu. Ya. TV apa, koran apa. Kalau ini terjadi, katakan, maaf, bahasa saya agak sedikit ini, persetubuhan dengan kekuasaan. Ya. Maka media massa akan menjadi alat kekuasaan. Ya. Kalau sudah media massa menjadi alat kekuasaan, akhirnya nanti akan dipertanyakan di mana independensi. Ya. Tapi dengan satu sisi, tidak ada juga yang melarang itu. Ya. Saya bisa melarang, nggak ada yang bisa melarang. Saya misalnya, saya punya TV, ya kan? Modal saya banyak, saya seorang pengusaha juga punya TV. Saya bermain di politik emang nggak boleh? Boleh. Boleh dong. Boleh saja, nggak ada masalah gitu loh. Nah, yang penting sepanjang berita kita bukan hoax. Bukan hoax, iya. Memberitakan fakta kejadian. Tapi itu tadi bahwa ada penggiringan opini itu sah-sah saja sih. Sah-sah saja. Tapi kan penggiringan opini tidak terjadi setiap hari, Bang Oto. Betul. Ada momentum-momentumnya. Momentum ya. Ketika di nasional sedang bicara apa gitu, kasus besar sedang dibahas, ya dia akan mengarah juga. Tapi dia setiap hari kok. Tidak setiap hari, oke. Ya kan, saya masih yakin media massa masih tetap independen. Ya. Masih dia akan berita kita kan ada kode etik segala macam, nggak perlu kita langgar itu. Tapi kalau ada permen sedikit-sedikit ya boleh-boleh saja lah, Bang, itu sah-sah saja. Misalnya sebuah TVA dia akan memberitakan karena dia anggota dia yang punya partai juga, dia beritakan partainya sah-sah aja. Ibaratnya media-media gua masa nggak boleh? Ya kan? Selama aku tidak menjelekan yang lain nggak apa-apa dong. Kan aku ini promo gitu kan. Daripada aku promo di media sana bayar mahal. Betul. Ya kesini. Mending saya bayar. Ya betul. Begitu aja kan, sah-sah saja gitu. Sah-sah saja itu. Dan itu tadi kecenderungan itu probabilitasnya tidak setiap saat juga kok. Oke. Misalnya dia mengiklankan partainya yang mungkin sehari 2 kali 3 kali. Ya. Kalau sampai dari pagi sampai sore iklan partai dia, siapa yang menonton? Siapa yang menonton dan siapa juga yang mau melihat kan? Juga butuh berita, butuh betul. informasi yang lain gitu. Ya. Itu kalau dari segi media massa. Nah, kalau dari segi medsos, saya lebih cenderung melihat kepada aktivis partai itu sendiri. Ya, aktivis atau pelaku partainya yang akan bermain di medsos. Iya. Ya, caleg-caleg sudah mulai main di TikTok sekarang. Udah pasti. Caleg sudah punya main di IG juga. Sudah pasti. Kan? Banyak teman-teman saya lihat sudah main di TikTok gitu. Dia lagi kemana kunjungan gitu, dia satu style gitu kan. Dia upload lagi di TikTok, rame lagi. Betul. Tapi itu tadi, kalau di media massa kita mau respon terbatas, ya kan? Ya. Ada jalurnya, ya. terbatas.
Tapi kalau di media sosial, kita bisa merespon. langsung respon. Iya. Begitu dia sedang bergaya, alah gaya doang, emang ada yang milih? Misalnya seperti itu kan. Betul. Gaya doang, emang ada yang milih? Partai Betul. apaan nih? Kan, bisa langsung. Betul. Nah, itu kembali ke si aktivis gerakan politik tadi itu tadi. Dia mau respon langsung atau tidak? Ya. Kalau dia mau respon silahkan, tapi respon dengan baik. Tapi ketika Anda direspon keras dan Anda terpancing, nah udah kena. Iya. Kena mental ya. Betul. Kena mental ya. Padahal cuma iseng doang. Nah, repotnya kalau sampai akun-akun yang masuk juga bagian daripada orang yang kontra terhadap dia. Nah, dirujak itu, Bang. Betul. Dirujak habis itu. Betul. Restoran rujakan semua udah. Iya, justru bisa membangun permusuhan. Ya, tidak sedikit di medsos jadi ada permusuhan, jadi sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah larinya ya yang negatif lagi kan akhirnya. Kasihan si caleg itu juga gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang maju caleg, ketika Anda menggunakan medsos, ketika ada yang negatif ke Anda, kasih positif. Betul, yang dilayangin, itu pancingan saya bilang. Betul. Ketika Anda terpancing, kena mental Anda. Nah, kembali bicara tadi bahwa media itu sebaiknya harus ada independensi ya. Seperti apa menurut Bang Ahmed, independensi media itu seperti apa sebenarnya? Ya, kalau bicara independensi media sebenarnya ya tidak memihak ya. Tidak ada memihak ya. Kalau dalam sebuah kemasan narasi ya cover both side. Oke. Itu udah pasti itu memudahkan independensi dia. Jadi kalau ketika kita ada kasus yang kita beritakan, tidak hanya satu sisi. Ya. Ada sisi yang lain yang juga bisa mengcounter ini bahwa ini juga tidak seperti itu gitu. Oke. Itulah independensinya. Dan yang kedua, ini agak sensitif sebenarnya. Ya. Mau tidak mau media massa itu independen dalam tanda kutip kalau menurut saya. Karena ketika menyangkut, ya kan? Ketika menyangkut kekuatan salah satu pihak, kekuasaan lah, pasti dicorek juga lah. Jangan lebih bikin dulu kasar-kasar, kasih halus sedikit lah. Ya. Jadi memang jadi independennya agak sedikit ternoda aja ya. Ternoda ya, iya. Kan harusnya kalau begitu kan tidak boleh ya, harus tetap. Betul, tapi kan selama tidak ada yang menuntut juga nggak ada masalah kok. Iya. Ketika ada yang tidak terima menuntut baru jadi masalah itu. Iya. Ya kan, untuk Dewan Pers lah atau kemana gitu kan, baru jadi masalah. Ketika tidak ada yang nuntut, sah-sah saja, jalan-jalan saja. Toh masyarakat baca juga, alah begini doang nggak apa-apa. Iya. Biasanya yang menuntut itu ketika memang ada narasi yang memang betul-betul fokus ke salah satu orang atau satu pihak. Iya. Itu pasti ada tuntutan di situ. Nah memang ya kalau jurnalis kan ada aturan minimal kalau buat berita itu harus berimbang, itu artinya minimal 5W 1H, mengapa, siapa, di mana, sehingga jadi lengkap. Nah, gitu. Karena gini Bang Ahmed, saya pernah sebagai pimpinan di media Nawacita, saya pernah di somasi juga. Iya, gara-gara ada kasus ya, menyebut satu lembaga menyebut orang tentang kasus korupsi. Rupanya kita punya redaktur belum mengkonfirmasi kepada orang itu, dia hanya mendapat satu sumber saja. Kita juga disomasi, artinya, nah itu sampai ke Dewan Pers. Ya kita sampaikan bahwa memang kalau salah ya kita harus juga pers juga harus berani meminta maaf ya, karena kan ada kelalaian. Nah, untuk menyikapi hal seperti begini, apa pesan Bang Ahmed kepada semua ya katakan pegiat sosial ya, sehingga mereka itu bisa menahan diri dan selalu memberikan hal-hal yang positif? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya prinsipnya itu tadi, jangan mudah terpancing. Jangan mudah terpancing. Ya kan? Kalau kasus tadi seperti Nawacita, sebenarnya ada celah, Bang. Ya. Maaf ya, ini dulu kita, media massa jangan pernah salah. Ya. Iya. Ketika ada yang somasi. Biasanya media massa itu punya alibi banyak lah. Ketika Anda disomasi, jangan pernah mengaku salah. Ya. Nah ini saya pernah tangani satu kasus besar. Waktu itu diberitakan juga oleh media besar. Orang yang diberitakan di dalam itu menuntut. Menuntut. Akhirnya kita pakai cara jangan pakai penasihat hukum dulu, jangan pakai pengacara dulu. Kita ketemu dulu, kita bicara, kita dialogkan. Pas ngobrol, selesai. Oke lah kalau begitu. Media massa ya, pihak media yang saya jembatani. Begini prinsipnya. Ini saya dapatkan juga dari hasil liputan. Saya. Data semua lengkap. Tapi kalau Anda tidak terima, saya kasih Anda hak jawab. Ya, itu sudah pasti. Sudah pasti, hak jawab lah. Hak jawab. Mau berapa? Mau saya liput dalam bentuk berita atau sudah membaca? Ya. Tinggal pilih. Ya, silakan kan. Itu namanya berimbang. Itu berimbang jadi. Berimbang. Nah, akhirnya juga orang yang bermasalah, gue nggak bisa ngelawan media ternyata. Media ini banyak celahnya juga untuk kembali mengkonter gitu loh. Tapi itu bagian dari kewibawaan media. Kewibawaan media ada di situ. Anda saya kasih celah hak jawab,
atau Anda saya kasih celah Ya. curhat di surat membaca. Selesai. Ya karena undang-undang pers memang memberi Memang memberikan kesempatan itu, kesempatan itu gitu. Ya. Jangan-jangan kenapa Anda curiga, kenapa Anda berarti jangan-jangan memang terjadi pada Anda kan begitu. Jadi gini juga, Bang. Ini kan kembali kepada media massa ya, dan kalau media sosial kan itu kan sifatnya pribadi ya. Pribadi. Kan sekarang kan media massa ini kan sudah menjamur lah ya di mana-mana, dan ada yang terverifikasi di Dewan Pers dan ada juga yang belum, ada yang ya. belum. Bukan tidak saya katakan, ada yang belum. Ada yang belum ya, dan ada yang apa juga. Nah, sehingga karena apa namanya ya, terlalu mudah sekarang untuk membuat sebuah media massa, sekalipun undang-undang pers yang baru ini sangat ketat memang ya, untuk verifikasi itu harus punya kantor dan apa namanya. Nah, tapi ada ya sedikit segentingan lah pembicaraan orang itu kalau media massa itu memang sering sekali orang takutin juga ya. Tetapi sering sekali bisa diselesaikan juga dengan apa namanya ya, dengan ya 500.000, 1 juta. Ya ada juga itu. Bagaimana menurut? Ada pengalaman ini? Ya begini. Kebetulan dulu saya pernah menangani salah satu media massa yang kalau saya bilangnya level agak menengah ke bawah lah. Dia bukan bagian dari media mainstream. Oke. Karena begini, Bang Oto, kita harus sadari juga, Bang ya. Media massa itu hidupnya cuma 2. Ya. Iklan dan event. Ya. Ada iklan, ada event, dia bisa hidup untuk operasional media. Ya. Tapi dalam perkembangan sekarang ini ada 3. Ada iklannya. Iklan, event, sama jual berita. Nah, yang jual berita ini yang yang jual berita ini yang bahaya. Itu sebenarnya counternya ada di redaksi. Ada di redaksi. Itu biasanya yang main itu orang-orang lapangan. Nah, ini ya. sudah bukan rahasia umum lah, saya yakin lah semua wartawan tahu itu semua gitu. Nah, cuman ya itu tadi kembali kepada moral seorang pers. Apakah Anda mau dihargai dengan hal seperti itu? Iya. Kan gitu kan. Tapi ada siasat sebenarnya. Agar tidak personal, bikinkan event aja. Misalnya kita dekat dengan kepala kantor cabang bank gitu kan, daripada tiap datang kasih 100 ngapain? Udah ada kegiatan apa siasatnya? Kerjasama dengan media saya. Iya. Lebih formal, lebih legal gitu loh. Iya. Dan harga diri wartawan juga terjaga. Nah, kalau kita di media Nawacita, kita kerjasama dengan pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun. Kita MOU kontrak. Betul. Setiap ada berita dia kita sampaikan, hak dan kewajiban semua sudah tertera. Itu yang kita lakukan. Dan lebih legal. Lebih aman, dan kalau ada apa bisa dibicarakan. Kan begitu kan? Artinya hoax juga nggak mungkin ada di situ. Iya, tidak ada. Tidak ada hoax. Apa dia kita beritakan gitu. Dan yang tadi itu bisa diselesaikan itu, saya ada di kasus di Kelapa Gading waktu itu, saya punya redaktur pergi ke sana, dikasih dia uang. Ini saya bilang jangan diambil. Dan kami lakukan itu, nggak diambil. Itu ada redaktur kami namanya Pak Ronald waktu itu. Saya bilang kau jangan ambil, saya bilang. Dan itu kan etika jurnalistik kan. Iya, tapi justru di situ kita melihat bahwa media itu kita harus tunjukin juga bahwa media itu punya wibawa juga. Ya. Artinya tidak semua media itu bisa dibeli. Dengan setuju. Karena apalagi sebagai pilar demokrasi kita juga harus tetap melakukan hal itu. Harus punya harga diri. Iya. Meskipun ketika tiga keran untuk membiayai media tadi tidak ada, akhirnya mau tidak mau dia akan gugur sendiri. Betul. Atau kalau pemiliknya tidak punya jaringan yang kuat, ya udah selesai juga. Tapi kalau jaringan dia bisa nego. Betul. Tolong dong, nih media gue gimana nih? Iya. Pembaca gue sehari segini loh tracking. Betul. Kan? Iya. Ini bisa loh untuk ini. Cuma saya kekurangan tenaga marketing yang tidak bisa menjual. Itu bisa dinegosiasikan. Betul. Gitu. Karena apa? Nah, ini kembali lagi nih, Bang Oto. Bang Oto pasti tahu lah. Media massa itu adalah cerminan personality owners. Ya. Saya yakin itu. Ya. Salah satu media massa yang udah lama terbesar ya kan di Indonesia ini. Itu jelas mencerminkan dari ideologis si pendirinya. Ya. Itu pasti. Pengaruh itu pasti ada. Iya. Jadi bicara koran A, oh ya itu dia, gitu. Iya. Bicara koran B, oh ini dia. Iya. Bicara TV ini, oh ini gerakannya dia, kan itu. Betul. Sudah nggak bisa lain dari itu. Jadi memang karakter dari situ semua tertuang di dalam sebuah media besar itu. Itu menurut pandangan saya begitu. Iya. Nah, ini tadi kita banyak diskusi tentang tentang peran ya media sosial, yang kita tahu sendiri bahwa media sosial dan media massa itu selalu bisa merubah lah ya perilaku setiap masyarakat kita. Ini tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia ya. Betul. Jadi mau anak-anak, mau dewasa, remaja pun nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung ya. Pengaruh media sosial ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Makanya
pesan tadi bahwa kita harus tetap waspada dan lebih baik kita memberi kontribusi yang positif. Ya, positif. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bang Ahmed, ini Indonesia ini kan begitu luas, ya, sehingga jangkauan dengan berbagai macam suku, agama yang berbeda-beda ini kan bisa bisa memberi ancaman disintegrasi ya, karena begitu besar. Nah, apa pesan Bang Ahmed untuk Indonesia tetap utuh? Ya, ini Bang Oto, ini sangat unik sekali Indonesia Bang Oto. Ya. Kalau menurut saya melihat kalau bicara masalah kebangsaan, Indonesia ini sangat unik. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Ya. Nasionalisme kita harus tanamkan. Yang pertama. Ya. Kalau bicara tentang demokrasi, bukan di Amerika sebenarnya. Iya. Di Indonesia ini. Di Indonesia. Dari mulai zaman Orde Lama, ya kan, hiruk pikuknya, pemberontakannya seperti apa, tetap ada NKRI. Betul. Utuh sampai tetap sekarang. Utuh sampai, ya kan. Lepas dari Orde Lama masuk ke Orde Baru, kepemimpinan Soeharto 32 tahun. Digoyang gimana pun, meskipun akhir Orde Baru 200.000 jiwa melayang, kerusuhan, ya kan. Ya. Tapi NKRI tetap ada. Hanya lepas satu Timur Timur. Iya. Bahkan sekarang udah bertambah provinsinya ya. Iya. Udah bertambah sekarang. Dulu kan cuma berapa itu? 33 dulu kan? 33 kan? Iya. Lepas itu tinggal 33, lepas itu 32 kan? Iya. Kan tambah lagi kan? Tambah lagi. Tetap ada NKRI. Ya, zaman Orde Baru. Lalu lepas dari itu semua masuk di zaman era Jokowi. Digoyang gimana pun pakai isu radikalisme, pakai isu intoleran segala macam. Tetap ada NKRI ini. Ya, ya. Saya pribadi berpendapat inilah Nusantara. Nusantara. Inilah konsep Nusantara. Nusantara itu bukan sebuah negara. Silakan Bang Oto atau pemirsa Nawacita cek ada nggak negara yang namanya Nusantara. Saya yakin nggak ada. Tidak ada. Oke. Yang ada kerajaan. Kerajaan Majapahit adanya di Nusantara. Kerajaan Kediri adanya di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya adanya di Nusantara. Kerajaan Demak Bintoro adanya di Kerajaan Nusantara. Kerajaan Mataram adanya di Nusantara. NKRI setelah Mataram adanya di Nusantara. Berarti saya lihat inilah konsep Nusantara. Nusantara itu bukan, ya kalau pengertiannya ya Nusa dan Antara, ya pulau dan antara yang ada di lautnya. Tapi saya melihat ini adalah sebuah konsep memadukan antara kekuatan agraris dan kekuatan maritim. Maritim ya, laut dan darat. Dan darat ya. Itulah sampai sekarang hasilnya dari Sabang sampai Merauke masih tetap utuh Indonesia. Dan Nawacita ini saya yakin unsur-unsur dari konsep Nusantara pasti ada. Ya. Luar biasa sekali. Karena Nawacita ini kan Bung Karno kan yang bikin. Ya jadi ya, kan? Nawacita itu kita terinspirasi dari dua tokoh. Ya. Yang pertama Bung Karno. Ya, Bung Karno itu dengan Trisakti. Ya. Berdaulat dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Ya, dan yang ketiga itu yang kedua itu dengan 9 Nawacita Pak Jokowi. Ya. Di mana inti daripada Nawacita adalah kehadiran negara dalam setiap persoalan bangsa. Ya. Jadi di sudut manapun, di kota kecil manapun, ada persoalan negara harus hadir. Itulah fungsi daripada negara. Ya. Nah, pemirsa media Nawacita Politik TV. Nah, ini sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini kan sudah mau tahun politik ini. Ya. Pilpres. Pilpres. Ya. Nah, menurut Bang Ahmed, siapa kira-kira yang layak untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan? Oke. Ini pribadi ya? Ya, pribadi. Saya pribadi tidak mengatakan lembaga apapun. Ya. Kita lihat ada 3 kandidat yang sudah memang tersebar. Yang sedang rame ya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan. Ya. Ya kan? Agak sedikit panjang saya jelaskan. Ya. Pendapat pribadi saya. Ini sebenarnya merupakan keterwakilan dari kekuatan. Ya. Saya boleh mengatakan kekuatan kiri, kekuatan tengah, dan kekuatan kanan. Oke. Oh, jadi kanan, kiri, tengah? Ya. Oh, oke. Kiri, tengah, kanan. Oke. Ya kan? Kalau agak sedikit saya bermain warna. Oke. Merah, kuning, hijau. Oke. Ini Pak Harto cukup tanggap loh ketika itu. Dia sempurnakan menjadi 3 kekuatan. 3 partai zaman Pak Harto. Iya. P3 hijau, Golkar kuning, PDI merah. Oh iya. Oke. Menarik ini, menarik. Ya. Zaman Pak Karno kan banyak nih warna-warna. Betul. Sampai 100 partai ketika itu. Betul. Akhirnya perwakilan 100 menteri terjadi di kabinet ketika itu. Zaman Pak Harto enggak. Pak Harto begitu melihat ini kondisi nggak bisa begini, harus dibikin disempurnakan. Dipres, ya kan? Dibikin seefisien mungkin jadi 3 partai. Ya kan?
pecah lagi di era reformasi, banyak Ya. partai lagi, Banyak lagi. banyak lagi partai. Tapi ujung-ujungnya tidak jauh dari 3 kendali ini. Oke. Boleh Pak Oto cek siapa? Ya. Pasti ini tiga kekuatan pasti lalu ada. Nah sekarang saya melihat begitu. Pak Ganjar ya perwakilan merah, Apa tuh? Nasionalis. nasionalis, Oke. ya kan? Kalau Pak Prabowo ini nasionalis juga, tapi kan ini kan lebih ke apa gerakan kiri lah kalau saya melihat. Oke. Ya. Orang kiri katanya bilang begitu. Kalau Pak Prabowo ini orang tengah, orang nasional yang betul-betul hanya satu NKRI dipikir. Nah ini gerakan perwakilan Islam kalau menurut saya. Oke. Pak Anies Baswedan. Sama juga nih, kayak kemudian Jawa Partai juga sama kok. PDIP, Golkar, P3. Iya, Ya kan? iya. Nah cuman ini kan berubah banyak-banyak di partai nih. Kalau saya lihat ini sebenarnya sama skoci-skoci doang gitu loh. Oke. Bicara Demokrat, skocinya dulu di Golkar. Oh iya. Bicara Gerindra, Skocinya, di iya. Golkar juga, ya kan? Iya, Nasdem. Bicara Nasdem juga dulu juga orang Dari situ. Golkar. Iya. Pak Yusuf kala ketua Golkar, Pak Surya Paloh kan jadi Dewan Pembina ketika Betul, itu. Ya kan? betul. Iya. Hanura, Pak Wiranto, Dari juga situ sama juga. dulu di Golkar juga. Ini bermuaranya sama gitu loh. Iya. Tapi Golkar bagusnya dia adalah partai yang selalu mengawal pemerintah. Ya. Di mana siapapun yang jadi dia akan kawal terus gitu loh. Ya. Karena ini gelombangnya kuat juga di sini gitu loh. Ya. Kan gitu. Kalau PDIP jadi memang selalu leading, ini partainya wong cilik kok. Bicara jumlah wong cilik paling banyak daripada Di negeri. kalangan tengah, Betul. kalangan atas gitu loh. Betul. Emang ada di sini keterwakilannya kok. Iya. Ya kan konsep marhainnya ada di sini gitu loh. Nah, kalau bicara Islam ya udah ya di P3 ketika P3. sekarang ini ada sosok yang dibangun ada di Pak Anies Baswedan. Iya. Bahkan dia berani menyatakan bahwa saya melakukan politik identitas gitu loh. Ya. Banyak tersebar berita-berita kan. Iya. Dia mau diapakan lagi? Tapi kalau saya pribadi melihat yang jadi haruslah orang betul-betul pemimpin yang memahami tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Ya kan? Dia memiliki jiwa nasionalis dan patriotisme yang kuat. Karena tanpa ini repot kita nanti. Iya. Dan maaf aja ya, saya agak sedikit ngelantur kalau ngomong. NKRI harga nego, apakah NKRI harga Mati. Harga mati, apakah benar? Kalau harga mati nggak bisa dipapain. Iya, udah mati ya. Jangan selesai. Saya yakin NKRI itu adalah harga nego. Harga nego. Harga nego. Bayangkan coba, semua datang ke Indonesia dikasih fasilitas. Kamu mau apa? Mau emas, rawat Freeport. Jangan ganggu negaraku ya. Kamu mau apa? Batu bara, ambil di Kalimantan. Saya kasih sekian persen untuk negara. Kan semua bisa dinegosiasikan. Oke. Tapi kalau bicara keutuhan, harga mati Indonesia Harga tetap harus mati. mati. Gitu. Kalau bicara keutuhan, Saya baru mendengar ini harga nego. saya lebih cenderung kalau dalam segi bisnis, dalam perjalanan Indonesia, semua bisa dinegosiasikan kok. Indonesia ini ahli dialog. Ya. Iya kan? Dari zaman Bung Karno sampai bentuk PBB tandingan, ya kan? Iya. Zaman itu kan Asia Afrika. Makanya ada sampai permusyawaratan. Permusyawaratan. Semua bisa dibicarakan. Selama tidak saling merugikan gitu maksudnya. Ya, oke. Ya kan? Selama masih untuk keuntungan dan keutuhan bangsa Indonesia yang namanya NKRI, fine kita jalan bersama. Setuju. Emang Indonesia mau hidup sendiri? Tidak. Kan enggak. Indonesia kan bergaul dengan negara-negara lain. Ya. Ya kan? Bebas aktif kan begitu. Itu nggak jauh sih itu. Prinsip-prinsip itu masih ada sampai sekarang. Ya. Cuman ya ini tadi memang ketika narasi ini dilepas ya kan, kadang orang suka salah tanggap gitu. Ya. Makanya penting kita memahami narasi. Berarti kalau itu kembali ke apa? Literasi. Ya. Kita harus media yang ada ini juga bagian daripada penguatan narasi literasi pada masyarakat. Agar kita kan nggak mungkin lah mundur terus lah. Ya, harus maju terus ke depan. maju lah. Bangkit gitu loh. Harus maju. Kalau nggak gini tertinggal terus kita. Harus progresif dia. Progresif. Jangan sampai orang lain udah tinggal, kita ketinggalan di landasan. Kan kasihan. Iya. Di landasan lu nggak pernah terbang gitu. Begitu Bang Oto kalau. Ya, tapi bagaimana penilaian Bang Adi dengan pemerintahan Jokowi 2 periode? Sukseskah, berhasilkah atau bagaimana? Begini, ini kita bicara realistis saja. Ya. Kalau kepemimpinan Jokowi lemah, 2 tahun selesai dia. Oke. Beliau bisa sampai bertahan sampai tahun ini, ya kan, bahkan sampai tahun 24. Berarti dia punya kekuatan. Punya kekuatan ya. Dia punya kapasitas memimpin. Nggak main-main, nggak kacang-kacang gitu loh. Iya. Meskipun permainan medsos suka ada yang ganggu dia kan. Ya nggak apa-apa lah. Biasalah itu. Biasalah itu. Bagi saya reak-reak lah itu. Iya, tapi real fakta nyata di lapangan bahwa memang beliau begitu kuat. Ya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Coba aja lihat dalam permainan Pilpres ini. Pak Jokowi dia ayomi semua kok. Betul. Meskipun ada narasi ini presiden nggak punya sikap banget sih. Ya. Bukan, dia mengayomi. Dia mengayomi. Dia mengayomi. Memang kalau kita bicara ideal politik,
kepala negara itu adalah pembina politik. Dan tidak bisa Tidak bisa juga langsung. Tapi Pak Jokowi ini sangat jawani gitu loh. Apa ya ini? Kita paham lah itu. Iya, langsung. Aduh, aku rapain aja. Pipi ayo. Kene ayo. Ngumpul coba gimana kan begitu loh. Kalau saya melihat seperti itu. Iya. Jadi tidak juga aturan yang melarang kok. Ya. Iya kan? Sah-sah saja dia melakukan Sah-sah saja ya. Tapi sudah mau berjalan 8 tahun ya, udah tinggal 2 tahun lagi kan. 2 tahun. 8 tahun. Berarti beliau ini kuat. Yang backup di belakangnya juga ada, kekuatan dia di belakang juga berarti besar kan begitu. Iya. Terlepas daripada isu ada Cina, ada saya nggak, itulah. Dari dulu kok, dari zaman Bung Karno juga selalu ada itu. Selalu bilang isu Cina lagi. Tadi ke belakang zaman Majapahit, zaman Kediri, sama juga konflik Cina katanya. Kebelekan pasukan tentara dipotong sama raja. Kapan mau selesainya kalau kita bilang begitu gitu? Iya. Apa kita tidak melihat ada suku atau bangsa yang lain juga yang ikut mengganggu Indonesia? Ada juga. Ada juga. Gitu. Iya. Nggak hanya itu kok. Jadi saya yakin NKRI masih tetap ada. Tetap ada ya. Ya kan? Selama itu masih bisa dinegosiasi dan dibicarakan semuanya dengan baik-baik. Siap. Ya kan? Siap. Demi untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Bang Ade, sangat menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini. Pemirsa Nawacita TV, demikian perbincangan saya dengan tamu saya di hari ini, Bang Ahmed, ya, seorang pakar komunikasi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.